Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putulan Pertama, salah satu guru di SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali. Ya, kali ini kita akan membahas tentang gaya-gaya pada pesawat terbang. Dan rumus LEAP itu diambil dari hukum Bernoulli. Bagaimanakah penurunannya? Maka akan kita bahas pada video kali ini. Kita harus ketahui dulu bahwa gaya yang ada pada pesawat terbang ada 4 gaya, yaitu adalah lift, drag, thrust, dan wake. Dimana pada pesawat terbang ini merupakan thrust, drag, wake, dan wake. Nah, pada 4 gaya ini thrust dihasilkan daripada perputaran engine pada pesawat terbang atau mesin pada pesawat terbang. Propulsi pada engine mengakibatkan udara yang dimampatkan menghasilkan suatu gaya dorong atau thrust. Otomatis pesawat akan maju ke depan. Itu merupakan hukum daripada Newton ketiga, di mana yang berbunyi aksi sama dengan reaksi. Setelah itu ada yang namanya wake. Wake merupakan gaya berat. Gaya berat ini dihasilkan karena massa pada pesawat terbang yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, di mana massa satuannya adalah kilogram dan percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat. Maka satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat atau sama dengan Newton. Setelah itu ada yang namanya drag. Drag dan lift ini saling berbanding lurus, di mana kalau liftnya meningkat, otomatis dragnya akan meningkat. Sedangkan kalau liftnya menurun, maka dragnya akan menurun. Lift dapat terjadi karena bentuk daripada airfoil pada sayap pesawat. Bentuk airfoil pada sayap pesawat di mana luas area di atas sayap lebih panjang atau lebih besar dibanding di bawah sayap. Otomatis akan mengakibatkan perbedaan tekanan di atas dan bawah sayap, di mana kecepatan di atas sayap akan lebih tinggi daripada kecepatan di bawah sayap. Kecepatannya meningkat, otomatis tekanannya akan berkurang, dan sebaliknya tekanannya meningkat, otomatis kecepatannya akan berkurang. Maka pada sayap bagian atas, kecepatan aliran udara akan lebih tinggi daripada di bawah sayap. Otomatis tekanan di atas sayap akan lebih rendah daripada di bawah sayap. Maka di atas sayap meningkat dan tekanan di atas sayap berkurang. Sedangkan V di bawah sayap berkurang dan tekanan di bawah sayap akan meningkat. Ini merupakan dasar daripada lift itu sendiri, di mana lift dapat menyebabkan pesawat itu terangkat dan terbang di udara. Itu dapat terjadi karena bantuan daripada engine yang membuat adanya aliran udara yang melalui bagian sayap. Kalau tidak ada aliran udara yang melalui bagian sayap, maka
tidak akan terjadi perbedaan tekanan dan kecepatan di atas dan di bawah sayap. Jenis-jenis wing itu sendiri ada dua, yaitu simetris dan unsimetris. Kali ini kita akan membahas yang unsimetris. Sedangkan pada jenis airfoil yang simetris, maka bagian atas dan bawah sayap luas areanya adalah sama, di mana pada wing yang simetris tidak ada perbedaan tekanan dan kecepatan pada bagian atas dan bawah sayap. Oleh karena itu, pada jenis airfoil yang simetris, maka dia menggunakan yang namanya angle of attack atau sudut serang yang dapat mempengaruhi luas area di atas dan bawah sayap, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah manuver dan mengurangi turbulence pada bagian belakang sayap dan meningkatkan batas stallnya. Semakin panjang batas stallnya, maka pesawat itu dapat terbang lebih aman. Kenapa pada jenis airfoil yang simetris itu turbulensinya lebih sedikit? Karena pada jenis airfoil yang simetris, contoh seperti ini, bagian atas dan bawah sayap sama. Otomatis pada jenis airfoil yang simetris ini tidak ada perbedaan tekanan di atas dan bawah sayap, di mana terjadi perbedaan tekanan di atas dan bawah sayap dapat mengakibatkan terjadinya turbulence, di mana turbulence itu terjadi biasanya di bagian belakang sayap atau leading edge, atau bisa juga di bagian tipnya, wing tipnya. Nah, itu terjadi karena perbedaan di atas dan bawah sayap, di mana di atas sayap dan di bawah sayap tekanannya sama. Otomatis aliran udara akan tetap streamline dan tidak terjadinya pulakan atau yang disebut dengan turbulence. Sedangkan pada jenis yang unsimetris terjadi perbedaan tekanan, di mana tekanan di bawah sayap lebih tinggi daripada tekanan di atas sayap. Otomatis aliran udara akan berputar ke atas dan membentuk suatu turbulence. Inilah yang biasanya membuat pesawat itu terjadi stall. Nah, dari sini kita ketahui bahwa lift merupakan turunan daripada hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli berbunyi energi pada setiap aliran adalah konstan. Otomatis energi pada setiap aliran itu konstan, maka dianggap sama. Maka rumus slip itu sendiri pada dasarnya adalah setengah rho v kuadrat SCL. Rumus ini didapat dari turunan pada hukum Bernoulli, di mana rumus Bernoulli itu sendiri adalah P1 akan sama dengan P2, di mana P1 plus setengah rho V kuadrat plus rho GH akan sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat rho
GH2. Dari sini maka diturunkan, maka dapatlah rumus Liv. Oleh karena itu mari kita turunkan persamaan daripada hukum Bernoulli ini, di mana pada hukum Bernoulli rho GH dianggap konstan atau sama. Pada pesawat terbang rho GH akan dianggap sama, otomatis dapat kita coret. Maka sisa P1 plus setengah rho V kuadrat 2 sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat 1. Dari sini maka kita jabarkan P1 min P2 akan sama dengan setengah, karena rho dianggap sama, otomatis rho, sedangkan V pada bagian atas dan bawah sayap berbeda, otomatis P1 dikurang V2, maka didapat delta P atau P itu sendiri akan sama dengan setengah rho V kuadrat atau delta V kuadrat. Dari sini kita sudah dapatkan P-nya, dimana kita ketahui bahwa P sama dengan F per A, maka F sama dengan P dikali A. Maka kita masukkan F lift atau gaya lift sama dengan P dikali A. P-nya sudah kita ketahui, di mana P adalah setengah rho V kuadrat, A dikali A. A sama dengan S. A itu merupakan luas atau di sayap merupakan luas area, maka A akan sama dengan S. Setelah itu pada pesawat terbang sayap mempunyai pengaruh yang namanya koefisien lift, maka di sini ditambahkan CL. Nah, dari sinilah merupakan cikal bakal daripada rumus lift itu sendiri, yang merupakan turunan daripada hukum Bernoulli yang berbunyi, sekali lagi, energi pada setiap aliran adalah konstan. Sama halnya dengan drag. Drag atau hambatan pada pesawat terbang akan berbanding lurus dengan lift atau gaya angkat pada pesawat terbang. Semakin besar liftnya, otomatis dragnya akan semakin besar. Semakin kecil liftnya maka dragnya pun akan semakin kecil. Dimana rumus drag itu sendiri pun sama. F drag adalah setengah rho V kuadrat S atau A CD. Perbedaannya adalah di CD dan CL. CD dan CL ini didapat dari jenis airfoil pada pesawat terbang, di mana jenis airfoil sudah diatur oleh NASA. Maksud saya NACA. Tergantung berapa digit jenis NACA yang digunakan. Nah, maka sudah lengkap kita ketahui bahwa thrust atau gaya dorong didapat dari propulsi engine, wake didapat dari massa pesawat terbang yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, drag didapat dari hukum Bernoulli, di mana rumus drag itu sendiri adalah setengah rho V kuadrat SCD. CD itu diambil dari jenis daripada airfoil itu mempunyai CD yang berbeda-beda.
yaitu lift juga merupakan turunan daripada hukum Bernoulli, di mana rumusnya adalah setengah huruf kuadrat A atau S CL. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.